Hari ini dalam program Life Unlimited, kita akan temukan sesuatu yang sangat menarik. Masih dari series All Things, tetapi juga sangat praktikal dan akan menolong kita semua. Mau tahu apa itu? Karena itu mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo dan selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited. Saya Susan Hoover, host program Life Unlimited ini. Sangat senang sekali kita dapat jumpa kembali hari ini. Dan pemirsa yang setia sudah tahu kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu tema, satu series yang baru dan kita jalani terus. Itu adalah apa? All things. Ya, masih ada sedikit-sedikit bahasa Inggris ya. Segala sesuatu. Dan kita sudah temukan banyak sekali hal bagaimana Yesus mengajar segala sesuatu, memberi segala sesuatu, ya bagaimana dia memperlengkapi kita dengan segala sesuatu. Wah, ternyata di dalam firman Tuhan, kata itu segala sesuatu muncul begitu sering. Dan hari ini kita akan temukan satu lagi yang membawa kemenangan kepada kita atas segala sesuatu. Tetapi sebelum kita masuk dan belajar bersama-sama dengan banyak ayat firman Tuhan hari ini, saya mau juga mengingatkan kita bahwa kita tidak hanya sampai dalam program ini saja, tetapi ada banyak cara untuk kita perkenalan, kerjasama, atau kami juga siap untuk mendoakan semua pemirsa di luar program ini. Bagaimana itu? Sepanjang program ini di bawah ada berapa social media seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, dan yang lain-lain. Dapat perkenalan, ikut follow, subscribe, dan juga ada nomor hotline atau call center yang selalu terbuka untuk kami menerima permintaan doa, pertanyaan, dan yang lain-lain. Dan setiap bulan penuh dengan kesaksian-kesaksian yang mungkin nanti saya akan baca di akhir program ini. Jadi di sini hari ini apa yang kita mau temukan tentang all things, segala sesuatu. Ada satu nubuatan yang diulangi dalam firman Tuhan berapa kali. Berarti sesuatu yang cukup penting kita untuk ketahui. Tetapi sebenarnya prinsip ini semuanya mulai dengan saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bagaimana itu? Kita akan temukan hari ini bahwa all things are under his feet. Itu artinya bahwa segala sesuatu di bawah kakinya. Nah, mungkin kita tidak tahu ya, tetapi dalam waktu yang dalam sejarah yang sudah dari abad ke abad, sampai hari ini pun kita bisa mengerti bahwa kalau sesuatu itu di bawah kaki kita, berarti kita memiliki kemenangan di atasnya. Mungkin kita pernah lihat dalam perangan, atau film, atau kartun, atau apapun, di mana kalau seseorang letakkan kaki di atas yang lain, apalagi kalau di atas lehernya, itu artinya yang di bawahnya sudah kalah, sudah habis, sudah selesai. Ya, berarti yang di atasnya menang. Nah, itu menarik sekali di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan juga sering mengatakan hal seperti ini untuk mengingatkan kita posisi kemenangan yang kita miliki. Tetapi memang semuanya ini mulai dengan bagaimana Tuhan ciptakan manusia, itu hilang dan itu kembali. Karena itu saya mau kita buka hari ini dengan kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, manusia yang pertama. Sebab kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, bagaimana Tuhan hendak manusia itu hidup, apa yang mereka miliki, semuanya kita bisa lihat dari mana Tuhan memulai semuanya itu. Jangan lihat setelah sudah hancur, tetapi lihat bagaimana dari yang awal Tuhan menciptakannya. Nah, ini yang Tuhan katakan dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di darat, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, menariknya pada saat ini kan belum ada manusia yang lain, jadi hanya yang ada itu adalah binatang-binatang dan hal-hal yang Tuhan ciptakan yang lain.
Dan apa yang Tuhan katakan? Tuhan katakan kita menciptakan manusia serupa sesuai gambarannya Tuhan. Bukan Tuhan katakan, mari kita ciptakan manusia sesuai ciptaan binatang yang lain, ya, sesuai kucing yang ada, sesuai gajah yang ada. No, Tuhan tidak katakan demikian. Tuhan katakan manusia diciptakan sesuai rupa dan gambarannya Tuhan, sesuai bagaimana Tuhan, itu bagaimana kita manusia diciptakan. Sampai Tuhan berkata, manusia itu dicipta dan memiliki atau ada kuasa, berkuasa memerintah atas, dia namakan semua ikan-ikan, ya, semua yang ada di bumi, binatangnya, atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Jadi dari awal Tuhan sudah merencanakan kita manusia itu berkuasa, memiliki posisi memerintah di bumi ini. Nah, tapi mungkin kita tahu, memang Adam dari awal alami, semua binatang datang dia kasih nama, tidak dimakan singa, ya, tidak diinjak-injak oleh gajah. No, dia yang menamakan, dia hidup baik-baik, semuanya Tuhan sudah siapkan. Tetapi saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan posisi dan kuasa di bumi yang Tuhan sudah jadikan. Dan sejak itu memang manusia di dalam dosa dan hancur dan kehilangan kuasa dan posisi. Tetapi kita harus ingat, manusia itu diciptakan Tuhan untuk berkuasa. Dan muncul lagi dalam firman Tuhan satu ayat atau satu janji di mana itu akan dikembalikan. Nah, itu ada dalam Mazmur 8. Di mana firman Tuhan berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Wow, kan sesuai kan? Rupa dan gambarannya hampir sama, berkata dalam Mazmur. Dan telah memahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, di situ kita lihat tentang all things, berkata di sini bahwa segala-galanya engkau telah kau letakkan di bawah kakinya. Nah, sebenarnya kalau kita tahu ini bukan sebenarnya soal Adam. Soal Adam itu sudah kehilangan ini di Mazmur ini. Jadi ini cerita tentang siapa? Kita bisa tahu karena ayat-ayat ini dikutip sekali lagi, berapa kali sebenarnya dalam Perjanjian Baru, yang salah satunya ada di dalam Ibrani. Dan dalam Ibrani menjelaskan kepada kita bahwa ini bukan lagi soal Adam. Soal apa yang Adam itu memiliki kuasa sudah hilang. Tetapi bagaimana nubuatan ini menjadi dan digenapi oleh Yesus. Kalau kita baca sekali lagi di dalam Ibrani sekarang ini, Ibrani 2 berkata apa? Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Nah, itu yang kita baru baca di Mazmur. Sekarang kita tahu ya itu di mana. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatkannya? Atau anak manusia sehingga engkau memindahkannya? Jadi kan diulangi apa yang kita baru baca. Tahu itu udah di Mazmur. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan mahkotanya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Nah, ini menariknya dan dilanjutkan ya. Berkata ya, di bawah kakinya. Sebab dalam menuklak segala sesuatu kepadanya tidak ada suatu pun yang dia kecualikan. Yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia, nah ini tiba-tiba dia. Siapa dia? Ini bicara tentang Yesus, bukan lagi Adam, bukan lagi kita. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah, dia mengalami maut ya bagi kita semua. Nah, ini menariknya, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana Yesus itu mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Yesus itu sudah menang dan ini adalah nubuatan yang sudah digenapi olehnya. Jadi kuasa itu atau posisi itu
sudah dipulihkan dalam Yesus. Apa yang diberikan kepada Adam untuk memerintah, untuk berkuasa atas segala sesuatu di bumi, bahwa itu memang di bawah kakinya. Ini bagaimana manusia dibuat di dalam rupa dan gambarannya Tuhan dalam posisi berkuasa. Hilang oleh Adam, hilang oleh dosa, hilang saat mereka terpisah dengan Tuhan. Tetapi ada nubuatannya yang sekarang sudah digenapi, bahwa posisi itu bagaimana Tuhan ciptakan manusia untuk berkuasa, itu sudah terjadi di dalam pribadi Yesus. Dan memang segala sesuatu itu di bawah kaki Yesus. Yesus dengan bukan saja mati bagi kita, tetapi lebih lagi dengan Yesus mengalami maut dan mengalahkan maut bagi kita semuanya. Yesus yang sudah bangkit dan bangkit dengan posisi di atas segala sesuatu, di mana semuanya benar-benar di bawah kakinya. Artinya Yesus, nama Yesus itu lebih daripada segala sesuatu. Dan di dalam Yesus, posisi awal itu sudah dipulihkan. Wah, kabar baik bagi kita semua. Kenapa? Karena kita adalah orang semua yang memiliki dan percaya kepada nama Yesus. Wah, luar biasa sekali. Karena itu kita akan masuk dengan satu lagu sesuai untuk merayakan kemenangannya. Berkata, kuasa namanya, di mana segala sesuatu termasuk iblis di bawah kakinya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan aku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Panggil nama Yesus, 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 namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam nama-Nya. Amin. Saya percaya semua nikmati lagu itu sama injak ya. Berarti semuanya benar-benar di bawah ya, di bawah kaki kita itu adalah posisi kemenangan yang ada dalam pribadi Yesus. Wah, luar biasa sekali. Dan memang itu berkata segala sesuatu ya, segala sesuatu. Tapi kita bisa lihat itu lebih jelas lagi. Memang tadi saya katakan ada berapa kali itu masuk dalam firman Tuhan. Betul. Masuk sekali lagi di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 25 berkata, karena ia, itu Yesus, harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di mana? Di bawah kakinya. Yang musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, itu yang kita baru bicarakan ya, bahwa Yesus mengalahkan maut bagi kita. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa dia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Dan itu ada penjelasannya. Ada penjelasannya bahwa Allah sendiri itu bukan maksudnya di bawah kakinya. Sebab Allah sendiri itu Yesus memang sama kerjasama dan dibuat segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Jadi bagian daripada Tuhan memang bukan di bawahnya. Tetapi segala sesuatu yang lain, dan sudah kasih penjelasan yang terakhir dan yang terbesar itu adalah maut itu sendiri. Nah, kalau Yesus dapat menaklukkan atau menang atas maut, tidak ada apa-apa yang lain, contohnya yang membawa kita kepada maut, yang tidak
di bawah kaki Yesus. Jadi kalau kita pikir-pikir, setiap sakit penyakit itu yang membawa kita kepada maut, atau hal-hal yang lain, atau depresi, ya, atau hal apapun, atau mungkin orang diikat oleh satu dosa atau sesuatu yang tidak sehat, atau ada kuasa gelap, atau apapun itu semuanya yang membawa kepada maut juga di bawah kaki Yesus. Yesus lebih berkuasa sebab Yesus sudah menang. Saat Yesus bangkit, Yesus keluar daripada maut. Yesus keluar daripada kuasa gelap atau iblis. Yesus keluar daripada dosa dan segala sesuatu yang mau mengikat kehidupan kita. Jadi benar-benar di dalam Yesus segala sesuatu di bawah kakinya. Jadi ini kabar yang luar biasa. Saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa Yesus sudah menang. Semuanya di bawah kakinya dan tidak pernah akan bisa naik. Sebab perangannya sudah selesai. Yesus sudah menang. Dan itu benar-benar luar biasa baik bagi kita semua. Dan saya alami saat saya terima pewahyuan ini. Ini sangat membantu saya untuk tidak hidup lagi dalam ketakutan, tidak hidup lagi dengan mungkin takut-takut dengan roh jahat atau kuasa gelap. Saya bisa ingat berapa kali saya masuk ke desa-desa, ya, kampung-kampung. Dan kadang-kadang orang cerita tentang dukun-dukun dan kuasa gelap yang ada. Pernah ada juga berapa kali mereka coba untuk serang saya. Mereka coba untuk membuat saya tutup mulut atau pingsan. Atau bukan saja saya tapi tim saya. Dan tidak berhasil. Tidak berhasil satupun. Kami masih kuat. Kami beritakan Injil. Kesembuhan mukjizat terjadi. Ya kan? Nah, kenapa itu? Karena memang saya masuk dengan berani itu bukan karena saya Susan Hoover. Bukan karena saya merasa, oh mungkin bule lebih kuat. No, tidak sedikit pun. Saya berani masuk karena saya tahu saya masuk bersama dengan Yesus. Dan Yesus sudah menang. Tidak ada satu roh jahat atau tidak ada kuasa yang gelap atau tidak ada sakit penyakit atau tidak ada apapun yang dapat menang di atas Yesus. Semuanya sudah kalah di bawah kakinya. Dan itu yang membawa kita untuk memiliki kuasa kembali. Ya, bahwa bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, mereka memerintah atas seluruh bumi. Kalau itu hilang, itu dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dan sekarang nama Yesus itu yang kita pegang adalah nama yang di atas semua nama. Nah, mungkin ada yang merasa, tetapi Susan itu Yesus, tetapi saya beda dengan Yesus. No, itu salah pengertian. Karena jelas-jelas dalam firman Tuhan, kita ada di dalam Yesus. Bahkan ayat yang berikut akan jelas-jelas menjawab pertanyaan itu. Mari kita lanjut dengan ayat yang mungkin yang terakhir untuk hari ini. Masuk dalam Efesus 1. Nah, Efesus 1 ini ceritakan bagaimana ada kuasa yang begitu besar membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi ini di mana kita lihat benar-benar kejadiannya di mana semuanya di bawah kaki Yesus. Nah, saat Yesus berjalan di dunia ini, dia memiliki kuasa. Ya, dia dapat untuk memerintahkan, untuk melepaskan orang dari kuasa gelap, untuk menyembuhkan mereka, untuk tenangkan badai. Yesus sudah punya kuasa. Tetapi semuanya itu benar-benar di bawah kakinya dan tidak pernah akan bisa menang lagi. Itu adalah saat Yesus sudah masuk ke dalamnya dan keluar. Jadi itu saat Yesus sudah mati dengan segala dosa kita, dengan segala kutuk kita, dengan segala sakit penyakit kita, dengan segala kuasa gelap, dengan semuanya Yesus masuk di dalamnya, di dalam kuburannya. Dan saat Yesus bangkit keluar, dia membawa kemenangannya keluar daripada maut dan semuanya yang menunjukkan maut. Dan itu ada bagi kita. Jadi Efesus 1 ini dalam konteks itu, bahwa saat dia naik keluar, dia naik ke surga. Dan berkata dalam ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi praktiknya ada satu pun, dari semua, apapun yang di bumi, yang di luar, yang sekarang, yang akan datang, tidak ada satu pun yang dapat melebihi daripada Yesus. Dan ini adalah ayat yang menarik bagi kita. Topik kita hari ini di ayat 22 berkata apa? Dan segala sesuatu
telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wah, menarik sekali seperti saya katakannya. Kata ini segala sesuatu, all things, itu masuk begitu sering dalam firman Tuhan. Dan satu pewahyuan yang kita perlu terima, bahwa segala sesuatu yang mungkin kita merasa ada mau perangan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang jahat, ada iblis, ada sakit penyakit, ada kutuk, ada masa lalu, ada ikatan dosa, ya ada kutuk mungkin dari generasi ke generasi turun-menurun. Apapun itu, depresi atau hal yang baru, stres atau apapun yang kita merasa mau datang kepada kehidupan kita, kita harus ingat ini bahwa berkata itu segala sesuatu, semuanya itu kan sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Itu bukan posisi kita. Itu bukan untuk kita alami. Sebab berkata di sini itu sudah di bawah kaki Kristus. Dan berkata di sini dalam konteks yang sama, dalam ayat yang sama berkata apa? Dan dia itu Kristus telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada, dan jemaat adalah ayat 23 tubuhnya. Nah, itu menariknya. Kalau Yesus adalah kepala dan kita tubuhnya, berarti kalau kita tubuhnya, kita juga kakinya. Betul enggak? Bukan saja berkata segala sesuatu itu di bawah kepala Yesus. Jadi kalau kita tubuhnya, itu kita alami. No, tapi berkata kita sebagai tubuhnya, itu kan segala sesuatu di bawah kakinya, di bawah tubuhnya, bukan saja di bawah kepalanya, yang itu Yesus. Jadi artinya apa? Memang kita harus tahu dari firman Tuhan, kita sudah masuk dan menjadi satu dengan Yesus. Bukan Yesus yang di surga, kita yang di bumi ini. Kita tahu Yesus secara roh sudah menjadi satu dengan kita dan memberi posisi sebagai anak Allah kepada kita. Dia juga beri posisi kemenangan, posisi berkuasa kembali ini kepada kita. Ya, jadi kita berkuasa kembali. Sama seperti bagaimana Adam dan Hawa berkuasa, kita juga berkuasa di bumi ini. Nah, sekarang kita tidak hanya berkuasa atas binatang-binatang. Jangan coba ya main-main dengan harimau. Jangan coba main-main seperti itu. Bukan itu maksud saya. Maksud saya sekarang ini di dalam dunia yang sekarang penuh dengan dosa, sakit penyakit, depresi dan stres, masalah sakit jiwa, kuasa gelap dan apapun yang ada, jangan kita takut dan khawatir. Sebab itu semuanya di bawah kaki Yesus. Yesus sudah menang dan kita sekarang di dalam Yesus memiliki posisi Yesus menang atas itu semuanya. Wow, itu poin yang luar biasa. Jadi saya juga menyadari, saya tidak harus hidup seperti orang lain di dunia. Saya tidak harus takut hadapi roh jahat, kita punya kuasa. Saya tidak harus takut sakit penyakit itu datang kepada saya. Itu semuanya, apapun yang ada nama. Setiap roh jahat yang ada nama, setiap sakit penyakit yang ada nama, itu semuanya di bawah nama Yesus. Artinya nama Yesus dapat memerintahkan, dapat menguasai, dapat mengusir itu semua. Wah, luar biasa. Jadi kita hari ini juga memiliki posisi kemenangan. Ada satu lagi ayat yang bicarakan kemenangan ini di akhir Alkitab, itu di Wahyu. Tapi daripada saya bahas di sini, saya pernah ke Pulau Patmos dan lebih indah saya bicarakan pewahyuan kemenangan ini dari sana. Mari ikut saya ke Pulau Patmos. Pandangan yang sangat indah saya nikmati hari ini di Pulau Patmos. Pulau di mana Rasul Yohanes pernah diusir dan memiliki waktu di sini dan dapat pewahyuan dari Tuhan yang menjadi kitab wahyu bagi kita hari ini. Nah, dalam kitab wahyu ini, Rasul Yohanes pernah berkata seperti ini. Dia melihat bahwa pendakwah kita, musuh kita, diceritakan dilemparkan ke bawah dan sudah dikalahkan. Dulu yang mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah sudah dilemparkan ke bawah dan berkata ini terjadi, dia dikalahkan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian mereka.
Nah, saya sangat suka hal ini sekali. Kenapa? Karena kita tahu bahwa iblis itu adalah sang penipu yang mau mendakwa kita terus, yang selalu mau membawa kita jauh dari Tuhan. Tapi berkata bahwa Tuhan tidak mendengar hal itu. Tuhan lemparkan dia ke bawah dan dia dikalahkan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah oleh darah anak domba. Kita tahu itu adalah darah Yesus yang sempurna, darah korban yang menjadi sempurna bagi kita, yang sebenarnya cukup untuk membenarkan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Tapi ada bagian kita juga. Sekalipun sudah ada darah Yesus dari 2000 tahun yang lalu, sering sekali kita masih izinkan iblis mendakwa kita. Kita masih mau dengar. Nah, jadi artinya kita juga harus percaya, harus tahu apa yang darah Yesus lakukan untuk kita. Dan saat kita bersaksi, saat kita ceritakan, saat kita berkata-kata tentang apa yang darah Yesus lakukan bagi kita, artinya iblis tidak ada kuasa lagi atas kita, tidak bisa menipu kita, dan tidak bisa mendakwa kita lagi. Jadi mari kita nikmati darah anak domba, darah Yesus bagi kita, dan mari kita mulai bersaksi tentang apa yang darah Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan dengan itu kita membuat sang penipu, pendakwa kita, diam lagi. Ya, betul sekali, seperti kita sudah bahas dalam program ini. Kemenangan itu di atas iblis, di atas semuanya, itu sudah dimenang oleh pribadi Yesus. Tetapi kita sekarang ini, pernah ada orang yang percaya Yesus tapi masih takut, seperti masih tidak melakukan sesuatu. Jadi kemenangan itu juga kita harus menyadari dan harus menggunakan dalam kehidupan kita. Makanya berkata, kemenangan yang kita memiliki sekarang oleh darah Yesus, kemenangan sudah oleh darah Yesus. Tetapi saat kita bersaksi, saat kita ingat kembali apa yang Yesus lakukan, itu menguatkan diri kita untuk tidak ditipu oleh iblis. Jangan ditipu lagi. Iblis sudah kalah. Sakit penyakit sudah dikalahkan. Dosa, maut, semuanya sudah dikalahkan dan diletakkan di bawah kaki Yesus. Dan posisi itu tidak pernah berubah. Jadi memandang dirimu saat ini adalah orang yang kuat, berkuasa, sehat, ya, orang yang sudah menang karena sudah di dalam posisi Yesus. Karena itu saya mau berdoa untuk pemirsa semua hari ini untuk benar-benar alaminya di dalam hidupmu. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menang. Perangan sudah selesai. Kuasa sudah kembali ke posisimu. Terima kasih Yesus karena Engkau menerima kami di dalam-Mu. Saat kami percaya kepadamu Yesus, kami juga bersama denganmu dan segala sesuatu di bawah kaki kami. Kami berdoa Tuhan, kami terima pewahyuan ini dan tidak ditipu lagi. Kami bukan lagi orang lemah, kami bukan lagi orang gagal, kami bukan lagi orang terikat, kami bukan lagi orang terkutuk. Sebab itu semuanya sudah di bawah kakimu, jadi itu sudah di bawah kaki kami. Kami percaya hari ini adalah hari kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Kalau masih ada pemirsa yang mau didoakan lebih lagi untuk mengalami kemenangan ini, segera hubungi kami. Sebab segala sesuatu di bawah kakinya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Sampai kita jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.